ya Kak. Perkenalkan nama saya di sini Najwa Bisipa sebagai konselor di hari ini yang siap membantu permasalahan Kakak pada hari ini. Sebelumnya apakah Kakak pernah melakukan konseling terlebih dahulu? Ya, saya pernah melakukan, Kak. Nah, oke. Karena Kakak sudah pernah melakukan konseling, justru Kakak sudah tahu nih struktur dari konseling tersebut. Iya, Kak, saya sudah mengerti. Baik, kalau gitu, kalau boleh tahu Kakak hari ini sedang sibuk apa ya Kak? Ya, jadi Kak, saya sedang sibuk kuliah dan mengerjakan tugas saya sih, Kak. Oke, baik, terima kasih. Baik, boleh saya mulai sesi konselingnya? Ya, boleh, Kak. Kita mulai ya. Apa ada sesuatu yang mengganggu perasaan apa atau pikiran Kakak terakhir ini sehingga memutuskan untuk menemui saya Kak? Tidak ada, Kak. Seperti apa itu ya Kak? Jadi begini, Kak, saya cukup memiliki masalah dengan perasaan gak enakan sama orang yang terkadang membuat saya merasa cemas dan merasa bersalah, Kak. Baik, boleh tahu spesifiknya seperti apa ya Kak? Bisa diceritakan lebih lanjut? Iya, jadi Kak, kalau misalnya teman saya ada yang minta tolong, saya merasa sulit untuk menolaknya dan itu membuat saya merasa gak enak. Nah, kan tadi Kakak udah ada bilang nih, oh nggak enakan untuk menolak panggilan teman. Apa yang udah Kakak katakan ke diri Kakak saat itu? Iya, Kak, jadi aku bilang ke diriku sendiri kalau aku nolak pasti dia merasa kecewa banget dan aku merasa jadi orang yang jahat. Nah, bagaimana jika Kakak ubah kalimat itu jadi self-talk yang lebih positif dan realistis Kak? Contohnya itu seperti ini, aku tetap orang baik walau menolak. Aku punya hak untuk bilang tidak gitu. Gimana rasa Kakak mendengar itu? Jadi itu bisa menghilangkan rasa gak enakan saya ya, Kak. Oke, tentu bisa Kak, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mau dicoba? Boleh deh, Kak. Baik, kita coba sekarang ya. Pertama Kakak bayangkan sikap gak enakan Kakak. Misalnya takut orang marah, menjauhi bahkan mendiami Kakak. Kakak menolak pertolongan orang bukan berarti Kakak itu jahat. Misalnya Kakak berkata saya bisa menolak. Bisa bilang tidak sopan ataupun menolak bukan berarti Kakak itu jahat. Kakak bisa mencoba itu berulang-ulang Kak. Baik, Kak, saya contohnya saya bisa bilang tidak dengan sopan, menolak orang bukan berarti saya jahat. Bagaimana perasaan Kakak sekarang? Sudah mengatakan Saya merasa lebih tenang, Kak, sekarang. alhamdulillah, berarti Kakak bisa melakukan hal itu berulang-ulang ketika rasa keenakan itu datang lagi. Jadi jika saya memaknai kejadian Kakak ini, bahwa perasaan Kakak ini perasaan Kakak keenakan yang akan mengalami kemungkinan muncul karena adanya keyakinan atau fakta atau dalam diri. Misalnya Kakak merasa harus selalu menyenangkan orang lain agar diterima atau menolak permintaan orang lain, itu egois. Makna-makna seperti itu ini bisa terbentuk dari pengalaman masa lalu dan akhirnya menjadi pola pikir otomatis. Apakah yang saya bilang ada benarnya? Oke, kalau begitu kita lihat dari sudut pandang yang lain. Rasa keenakan saat menolak permintaan orang lain sebenarnya sering muncul karena adanya pemikiran otomatis seperti nanti mereka kecewa, aku dianggap egois atau aku harus selalu membantu supaya. Faktanya, menolak bukan berarti jahat atau egois. Itu adalah bagian dari menjaga kebebasan diri. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Apalagi jika itu mengambil waktu, tenaga, dan kesehatan mental kita sendiri. Coba ubah pola berpikirannya. Jadi, aku punya hak untuk bilang tidak tanpa merasa bersalah. Atau menjaga diriku sendiri juga penting. Ya, Kak, saya akan berusaha untuk selalu berpikir positif terhadap pandangan saya kepada orang lain. Oke, baik, sehingga sepertinya konseling kita akan terjadi dalam beberapa sesi Kak. Karena sesi pertama ini harus segera diakhiri, saya akan memberikan PR kepada Kakak Sintika. Oke, baik, kepada Kakak Sintika,
konseling kita akan terjadi dalam beberapa sesi. Maka karena sesi pertama ini harus segera diakhiri, saya akan memberikan PR kepada Kakak Sintika. Saya akan memberikan agar Kakak Sintika tahu sejauh mana ini perkembangan konseling yang kita lakukan dan sejauh mana peningkatan pribadi Kakak. Apakah Kakak bisa bersedia? Ya Kak, saya bersedia. Boleh tahu PR seperti apa ya Kak? Jadi saya akan meminta Kakak untuk menulis agar meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman yang dilakukan. Jadi Kakak Sintika cukup menuliskan tentang masalah yang dihadapi, bagaimana sikap Kakak menghadapi masalah tersebut, apa saja yang dapat dari masalah tersebut, seberapa yakin pemikiran rasional Kakak terhadap kenyataan yang ada. Bagaimana setelah emosi saat keyakinan rasional itu muncul, apakah dapat dipahami Kak Sintika? Ya bisa Kak. Oke, kalau begitu bagaimana perasaan Kakak Sintika setelah melakukan sesi konseling pertama ini bersama saya? Iya Kak, jadi saya merasa relax aja sih Kak. Jadi saya tahu apa yang saya lakukan ketika hal yang sama terulang. Baik, untuk sesi pertama saya akhiri sampai di sini saja, ya Kak. Nah, untuk sesi berikutnya kita di hari jam dan yang sama ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih kepada Kakak Sintika sudah berkenan untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Selamat siang kepada Kakak Sintika. Siang juga Kak. Selamat siang kepada Kakak Sintika. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Selamat siang juga Kak. Kabar saya baik. Kalau Kakak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya selalu merasa baik. Boleh langsung kita mulai? Boleh Kak. Oke, bagaimana dengan PR yang sudah saya berikan minggu lalu? Sudah dikerjakan? Sudah Kak. Boleh diceritakan Kak? Saya sudah mulai bisa memahami masalah keenakan yang ada dalam diri saya. Saya juga sudah tahu Kak bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya juga sudah tahu bagaimana dampak dari masalah yang saya hadapi. Namun saya masih kesulitan nih Kak saya masih kesulitan untuk menangani pemikiran negatif saya. Walaupun saya sudah melakukan dengan kata-kata positif yang berulang-ulang kali Kak. Oke, jadi masih kesulitan dengan menangani pemikiran yang seperti yang negatif ya Kak? Iya Kak. Oke, Kak Sintika, karena sebelumnya kita sudah melakukan bisa ulang, maka saya mau Kakak Sintika tetap melakukan itu. Sebisa mungkin melakukan itu terus menerus sampai pemikiran negatif itu berhenti. Atau Kakak Sintika bisa menghentikannya dengan membayangkan bahwa sebelumnya si Kak Sintika mampu melewati ini dan kali ini juga pasti akan berhasil melewatinya. Apakah Kakak Sintika yakin bisa melakukannya? Iya saya yakin Kak. Oke, baik, saya merasa tenang dan lega atas ketekunan Kakak Sintika untuk berhasil dalam konseling ini. Jadi, ini kan akan menjadi PR ya Kak. Saya akan melihat perkembangan Kakak di sesi konseling berikutnya. Sebelumnya, sesi ini berakhir saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Kakak setelah sesi konseling kedua yang kita lakukan. Saya merasa lebih bersemangat Kak untuk terus mencoba agar saya berhasil untuk menghilangkan rasa keenakan dalam diri saya. Alhamdulillah saya ikut bersemangat. Jadi tidak sabar menunggu minggu depan dengan perkembangan yang baru. Oke, kalau begitu kita akhiri saja ya Kak dengan kedua kita ini. Baik Kak. Oke, baik, terima kasih Kakak Sintika. Sampai bertemu di sesi konseling yang ketiga di hari yang sama dan hari yang sama ya. Baik, terima kasih kembali Kak. Selamat siang Kak. Siang juga Kak. Selamat siang kepada Kakak Sintika. Gimana kabarnya hari ini? Ya kabar saya baik Kak. Alhamdulillah, kalau begitu boleh langsung kita mulai. Ya boleh Kak. Baik, bagaimana dengan PR minggu lalu? Syukur Kak saya sudah bisa mengatasi rasa keenakan dalam diri saya. Walaupun awalnya sedikit sulit Kak, tapi setelah saya lakukan terus menerus dan mengatakan hal positif pada diri saya dan juga
dan saya bisa mengatasi masalah sewaktu-waktu masalah itu datang lagi, Kak. Alhamdulillah, saya turut senang sekali dengan perkembangan kakak. Baik, karena Kak Sintika sudah bisa mengatasi permasalahan kakak sendiri, pada saat ini saya akan mengajari kakak tentang relaksasi. Hal ini bisa membantu kakak jika serta sudah tidak berpengaruh lagi pada kakak. Relaksasi ini juga berguna untuk mengurangi stres dan overthinking, baik stres fisik maupun emosional. Kita mulai praktek aja ya kak. Iya, boleh, Kak. Oke, baik. Kata pertama, duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan dalam kata terjadi. Yang kedua, syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Ikhlas, sabar, dan yakin. Tarik dari hidung sampai hitungan ketiga, lalu usap dari mulut. Bayangkan bahwa pikiran sudah dibebaskan. Ulang sebanyak 3 kali. Oke, baik. Kepada kelas 3 boleh membuka matanya. Baik, bagaimana perasaan kakak setelah melakukan teknik relaksasi bersama saya? Saya merasa lebih lega dan lebih tenang, Kak. Alhamdulillah, berarti relaksasi kita berhasil ya kak. Oke, baik. Karena kakak sudah berhasil mengatasi permasalahan kakak, saya akan merekomendasikan kakak buku bacaan yang bisa membantu untuk perkembangan diri kakak agar lebih tenang dan menjalani hidup dan tidak overthinking terhadap apa yang orang pikirkan. Boleh, Kak. Buku seperti apa ya, Kak? Saya merekomendasikan 2 buku. Yang buku pertama itu berjudul Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Dan yang buku yang kedua itu judulnya itu Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Baik, terima kasih rekomendasi buku